Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada siang hari menjelang sore ini kita dapat berkumpul kembali di webinar Inhil Gemilang Daring dengan materi cara jitu untuk menguasai video pembelajaran yang pada hari ini insya Allah akan dibawakan oleh Pak Tri Gosema Putra, seorang kepala sekolah dari SMKN 1 13 Koto Kampar, Bangkinang, Riau. Beliau juga adalah seorang guru berprestasi dan kepala sekolah berprestasi, kemudian juga seorang master dan coach dari Ikatan Guru Indonesia, juga seorang founder dari kanal Sagu Sapit, satu guru satu video pembelajaran, kalau tidak salah Pak ya, betul Pak Tri. Kemudian kita juga akan ditemani oleh moderator kita, Ibu Yarni N, seorang guru yang sudah membawa siswa-siswanya banyak mendapatkan penghargaan. Kemudian juga seorang penulis dan seorang guru yang memiliki banyak prestasi. Saya yang menjadi host pada pada siang menjelang sore ini. Kemudian salam haturkan kepada junjungan alam karena dengan sapaatnya juga lah kita sampai di tempat ini, di tempat yang terang benderang ini. Selanjutnya, terima kasih kami ucapkan kepada seluruh peserta Daring Inhil Gemilang yang sudah berkenan hadir di room kita dalam rangka menggali ilmu untuk memantaskan diri menjadi guru dan menjadi pendidik yang mendekati sempurna. Kemudian kita ucapkan selamat datang kepada narasumber kita, Pak Tri Gosema Putra. Selanjutnya acara akan dipandu oleh Ibu Yarni N dari awal sampai akhir. Bapak dan Ibu nanti bisa menanyakan langsung dengan menghidupkan mic-nya, ya, itu tadi ada tanda mic. Kemudian bisa juga nanti dengan menuliskan pertanyaan di kolom chat, ya, Bapak Ibu. Kemudian untuk para peserta yang ingin mendapatkan sertifikat 32 JP bisa bergabung di Google Classroom, dan nanti di akhir sesi pembelajaran kita hari ini Pak Tri Gosema Putra sebagai narsum kita pada hari ini akan memberikan tugas. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang ingin, nanti silahkan nanti bergabung, dan nanti tugasnya akan diberikan di grup WA juga. Kepada Pak Tri dan Ibu Yarni sebagai moderator dipersilakan untuk memandu diskusi dan menyampaikan materi pada Pak Tri nanti setelah dipersilakan oleh moderator. Silakan Ibu Yarni. Terima kasih Kak atas perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat bergabung. Kak, dengar suara saya, Kak? Dengar. Kak, dengar suara ya, Kak? Ya, dengar. Jelas. Ya,
Saya ulang lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak narasumber hebat kita, Pak Tri Gusema Putra MPD yang telah hadir pada siang hari ini dan meluangkan waktunya kepada kita semua memberikan ilmu yang beliau miliki. Berkat izin Allah lah, pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul dan terus menimba ilmu demi generasi bangsa kita, demi meningkatkan kompetensi kita dalam masa pandemi COVID ini. Semua guru berlomba-lomba meningkatkan keterampilannya, salah satunya adalah untuk pembuatan video pembelajaran. Selawat beriring salam tak lupa juga kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena atas berkat beliaulah kita semua berada di alam yang serba penuh dengan ilmu pengetahuan pada saat ini. Terima kasih kepada Ibu Laila yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi moderator kita pada kegiatan daring, pada kegiatan webinar daring Inhil kita pada siang hari ini. Terlebih dahulu saya perkenalkan siapa narasumber hebat kita pada hari ini. Nama beliau adalah Pak Tri Gusema Putra MPD. Beliau lahir pada tanggal 18 Agustus 1974 di Pematang, Siantar. Beliau adalah Kepala Sekolah SMK 113 Koto Kampar dan mata pelajaran yang beliau ampu adalah kimia dan multimedia. Jadi tidak salah dan tidak ada kata duanya lagi, beliau ini adalah orang ahli dalam IT, dalam teknologi yang berhubungan dengan pembuatan video pembelajaran. Prestasi yang telah beliau peroleh adalah guru SMK berprestasi pada tahun 2015. Dan beliau adalah seorang yang sudah mendapat sertifikat pada rumah belajar pada tahun 2019. Dan salah satu lagi yang membanggakan kita adalah beliau adalah instruktur nasional di dalam IGI dan founder pada Sagu Sapit, satu guru, satu video pembelajaran yang ada pada salah satu kanalnya dari IGI. Dan untuk pada kesempatan siang hari ini kepada bapak-bapak, ibu-ibu semua, kami harapkan setelah akhir dari pembelajaran atau setelah pemberian ilmu yang disampaikan oleh Pak Tri, kita semua pada yang hadir di sini dapat membuat video pembelajaran karena judul beliau yang akan beliau sampaikan pada hari ini sangat luar biasa. Cara jitu menguasai atau membuat video pembelajaran. Bapak-bapak pasti akan mendapatkan hasil yang luar biasa karena saya sudah pernah mengikuti webinar atau ilmu yang telah diberikan oleh Bapak Tri. Ada rasa penasaran kalau kita belum bisa menguasai ilmu yang beliau ajarkan. Dan salah satu lagi kami pernah chatting sampai siang subuh-subuh karena demi mendapatkan video yang sesuai dengan yang beliau ajarkan. Dan untuk tidak memperbuang waktu lagi, kita berikan kesempatan kepada Pak Tri untuk menyampaikan bagaimana sih cara menguasai atau membuat video pembelajaran. Karena pada saat ini semua guru berlomba-lomba menjadi YouTuber dalam dunia pendidikan. Ya, untuk kesempatan ini saya persilakan dengan segala hormat Pak Tri untuk menyampaikan ilmunya kepada kita guru-guru hebat yang berada di dalam grup webinar dari Inhil Gemilang. Kami persilakan kepada Pak Tri untuk menyampaikannya. Dan saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Tri. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di siang menjelang sore ini kita berkumpul untuk belajar bersama untuk mempelajari bagaimana cara mudah membuat video pembelajaran. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya bisa hadir dengan mengatur waktu. Tadi pulang jam 1:30, alhamdulillah dari sekolah ya Bapak Ibu. Kemarin dihubungi Pak Gus. Alhamdulillah acaranya jam 2 ya Bapak Ibu. Kalau pagi mungkin kita bekerja. Selawat beriring salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan
ucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, kita mendapat syafaat yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru hebat, mungkin sudah sering materi-materi video pembelajaran ini saya berikan di webinar-webinar di online. Ya, Bapak Ibu mungkin sudah ada yang memahami, sudah ada yang bekerja juga, sudah ada yang pernah mengikutinya. Di sini saya boleh share screen Bapak Ibu. Tadi saya coba bacaannya host disable. Mohon diizinkan saya share screen. Iya. Ya, sorry. Nah, ini Pak Tri ya. Ini baru sekali nih jadi host nih. Ya apa-apa Bu. Makasih Bu Laila, Bu Yarni, guru-guru hebat lainnya. Salam kenal Bapak Ibu. Saya Pak Tri, sambil nunggu ya Bapak Ibu. Sering dipanggil Pak Tri, silakan di apa saja, di browsing saja. Pak Tri. Iya. Supaya Pak Tri bisa ini gimana ya caranya? Ini biasanya Pak Gus nih. Pak Gus mana ya? Menghilang. Gimana caranya? Pak Tri. Ya, kenapa Kak? Disable untuk Pak Tri screen. Gimana tuh? Di settingan screen-nya Kak. Atau kalau tidak, kalau agak sulit, langsung aja Pak Tri jadikan host. Atau kalau mau materinya dikirim ke host. Jadi ada 3 pilihan. Paling yang gampang itu jadikan Pak Tri host, cuman mau tidak mau harus antisipasi teman-teman yang bergabung dikonfirmasi. Kasihan pula Pak Tri terganggu. Gimana caranya nih ya? Coba Kakak jadikan Gus dulu ya. Host ya. Nggak bisa co-host. Nah, coba Gus. Coba dulu Gus. Nanti kembalikan ke Kakak Gus. Asal bisa Pak Tri screen jadilah. Kalau Pak Tri sudah bisa share screen, baru pindahkan lagi ke Kakak. Teman-teman yang speakernya aktif, mohon dinonaktifkan dulu. Jadi sebagai host kita tidak mencari memutkan lagi. Coba diinikan Pak Tri, silahkan Pak Tri. Sudah bisa nggak? Sudah Pak. Sudah Pak ya. Kembalilah ke Kakak, tak apa-apa. Oke. Sudah kelihatan Bapak Ibu. Oke, sudah saya jadikan Kakak host lagi. Oke. Sudah Pak Tri? Sudah tampil ya. Iya. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Saya jujur salut lihat guru-guru di Inhil. Ya, Tembilahan khususnya guru-guru tadi yang saya bilang juga dengan rekan-rekan guru saya. Bengkalis, Inhil, guru-gurunya motivasinya luar biasa. Ya Bapak Ibu untuk belajar bersama dalam mengkaji suatu ilmu pengetahuan. Kita mulai jam 2 sampai kurang lebih nanti jam 4 Bapak Ibu. Sedikit saja saya menyampaikan materi. Sebenarnya membuat video itu menurut Bapak Ibu nanti kita diskusi saja. Saya rasa tidak sulit ya Bapak Ibu. Zamannya sekarang HP itu kan sudah ada dalam genggaman kita ya. Saya ingat jadi waktu saya menjadi guru kimia itu ya saya minta siswa saya itu setiap pembelajaran itu saya mintakan membuat suatu project based learning ya model pembelajarannya. Laila, tolong namanya Baim diberikan dulu. Oke. Ini apa ya? Sudah. Ya. Apa namanya?
di dunia maya seperti inilah Pak Gus ya. Cerita sedikit, saya sebagai guru, saya termotivasi sekali dengan pembelajaran saya itu. Intinya anak-anak saya mintakan dengan HP-nya membuat video pembelajaran. Belum banyak aplikasi-aplikasi yang digunakan sekarang seperti sekarang ini. Ingat saya, misalkan saya melakukan praktek suatu praktikum di rumah, itu anak-anak merekam saja. Ya, alhamdulillah hasil rekamannya ya dengan pengetahuan ya di SMK itu ternyata anak-anak kita diberikan stimulus ya. Nanti kalau tidak diupload di YouTube berarti tidak mendapatkan nilai. Alhamdulillah anak-anak itu ternyata hasilnya lebih bagus dibandingkan gurunya Bapak Ibu. Ini pengalaman saya sebagai guru. Jadi motivasi itulah bahwa saya harus mendalami bagaimana membuat video pembelajaran. Yang dulunya ya direkam saja pakai kamera, ya. Nah, itu diedit, mungkin di awal ada intro, di akhir ada endingnya gitu ya, penutupnya. Sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita buat. Jadi sebenarnya tidak rumit Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu mungkin bisa memberikan satu contoh kepada muridnya. Apalagi di masa pandemi ini, anak-anak kita itu luar biasa Bu, Bapak Ibu. Lebih hebat pastinya dari gurunya. Ya, saya sudah pernah mencoba ini, alhamdulillah video-video anak-anak ini menjadi bahan saya, menjadi ajang lomba untuk guru-guru. Alhamdulillah ini yang sebagai modal saya sebagai tugas-tugas anak ini yang saya bawa menjadi bahan lomba guru berprestasi di tahun 2015. Jadi Bapak Ibu bisa mencoba ini, rekam saja mungkin ya, dulunya seperti itu. Saya rekam anak-anak itu, saya berikan contoh, mungkin di setiap tahunnya ada video-video terbaik anak. Nah, ini yang kita berikan contoh kepada anak-anak didik kita berikutnya. Ini menarik Bapak Ibu, anak-anak zaman sekarang ini ya super hebat ya dibandingkan gurunya. Saya kira ini menjadi pengalaman saya dan mungkin bisa kayak share untuk guru-guru di Inhil ya. Berbuat saja Bapak Ibu, jelek bagusnya nanti saja. Ya, saya yakin nanti Bapak Ibu terbiasa bagaimana mau mengedit video. Ya, kalau saya bilang buat aja dulu. Kemarin juga saya menyampaikan materi ini di guru-guru kimia se-Indonesia dengan menggunakan hanya PowerPoint saja. Ya, Bapak Ibu punya PowerPoint dan PowerPoint-nya bisa digunakan sebagai bahan untuk buat video. Kalau itu sudah menggunakan aplikasi. Kalau misalkan Bu Laila mungkin guru bahasa Indonesia misalkan, mungkin dia bisa menyuruh anak atau meminta anak membuat video membaca puisi. Itu kan video pembelajaran juga dengan segala macam model gitu. Ya, kalau nanti mengedit mungkin seiring dengan waktu kita pasti pandai mengeditnya, apakah dengan program-program yang saya rasa zaman sekarang mudah Bapak Ibu, tinggal dilihat YouTube apa mengedit video itu. Misalkan pakai Camtasia kah, apakah pakai yang Filmora atau pakai KineMaster. Jadi tergantung kalau saya bilang tergantung keinginan kita saja, kita dalami materi kita itu. Oke Bapak Ibu, ini Sagu Sapit, kita bekerja dari rumah. Ada yang bocor. Sudah ditutup. Sudah ditambah. Ada trainer guru Sagu Sapit, waktu itu dari Riau kami ada berdua itu dengan Pak Arbain. Saya fokus kepada video pembelajaran. Kalau trainer guru mulai IT mungkin
di luar IG kami juga ikut pelatihan-pelatihan yang pada intinya kami terus menggali ilmu-ilmu IT yang berkembang pada masa pandemi ini atau masa sebelum pandemi. Kemarin terakhir kami ikut belajar itu ada dari Tembilahan juga, saya lihat ya, belajar tentang bagaimana pembelajaran daring dengan Microsoft Teams. Ya, Bapak Ibu. Ini saya berikan contoh video pembelajaran yang saya buat. Saya matikan suaranya Bapak Ibu. Kebetulan temanya COVID dia. Saya tidak mengajar lagi, tapi saya berinisiasi saja. Kebetulan main-main di HP, ya, main-main di HP ada yang berguna. Saya kalau berteman dengan teman-teman di Facebook, saya iseng-iseng kadang Bu cari ide. Nah, idenya seperti itu. Jadi membuat video pembelajaran itu terkadang ya perlu imajinasi juga ya Bapak Ibu. Ya, apa sih yang mau kita buat? Nah, ini kalau ini kan ada intro ya, tadi ada judul, yang pasti ada judulnya. Judul pembelajarannya apa? Ya, tujuan pembelajarannya kalau di pelajaran-pelajaran Bapak Ibu pasti ada judul. Nah, ini saya buat ini dengan anak saya. Ini bahasanya bahasa gaul sesuai dengan zamannya, ya. Nah, ini kemarin ada saya buat di Facebook. Nah, ini kan zamannya pakai masker gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini ada orang pakai masker, ya, menggunakan masker dimanapun, ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ini hanya pakai musik saja, belum saya kasih suaranya. Ya, kalau mau edit suaranya nanti lagi ada lagi aplikasinya. Jadi Bapak Ibu buat aja dulu semampu kita, Nah, ini saya masukkan gambar. Ya, saya ambil gambar di internet. Ya, nanti saya masukkan. Bapak Ibu tentu membayangkan ini sulit sekali membuatnya. Tidak Bapak Ibu, hanya pakai PowerPoint saja. Ya, ini kan PowerPoint. Nanti ada aplikasi lain mungkin ya, nanti kalau saya di sini pakai GPT misalkan. Banyak rekan-rekan guru di Inhil ada belajar kemarin tentang Plotagon. Ada juga yang pakai apa ya di handphone. Doodly, ya banyak ragam lah. Tergantung kreativitas Bapak Ibu. Ya. Kalau di handphone tuh kadang-kadang ya main aplikasinya main di Telegami atau di Poki gitu ya. Ya, tapi kalau saya lebih senang di GPT misalkan. GPT orangnya mirip kita, bisa dibuat gitu. Karena memang dia akan meminta foto kita gitu. Jadi Bapak Ibu bisa coba-coba saja sambil bermain saja Bapak Ibu, tidak usah jadi beban. Ya, mungkin rekan-rekan di sini lihat Facebook saya lagi main apa di Facebook itu, lagi main musik. Ya, seperti itu saja. Lihat ini cocok nih, nanti buat videonya, video tentang apa ini misalkan. Jadi rajin melihat aplikasi yang kita gunakan. Nah, di situ nanti ketemu ide-idenya. Oh, ini jaga jarak nih. Kan sesuai ya Bapak Ibu. Oh, ini jaga jarak. Saya jaga jarak nih minimal 1,5 meter. Nah, tinggal diedit saja di PowerPoint gitu. Tidak sulit Bapak Ibu. Kita membayangkan, ini bagaimana membuat orang bisa cuci tangan, itu sudah ada di aplikasi GPT-nya Bapak Ibu. Misalkan kita lagi batuk, sebaiknya gitu tutup hidung dan tutup mulut ya saat batuk ataupun bersin. Ini pernah saya upload di YouTube dan sudah ada di YouTube. Banyak juga yang lihat itu, Pak ajarin Pak membuatnya gitu. Ya silakan menggunakan apa aplikasinya gitu. Aplikasinya aplikasi GPT. Jadi kalau aplikasi GPT itu diramu dengan baik ya, itu saya rasa Bapak Ibu nanti bisa menghasilkan produk yang baik gitu. Ya ini ya seperti ini. Oh, cari orang hormat. Kan ini proses Bapak Ibu, tidak semudah yang Bapak Ibu lihat. Oh, ini ada orang hormat. Oh, seperti ini hanya hiburan ya Bapak Ibu.
supaya video kita itu enggak kaku ya. Wah, ini Pak Tri kok joget-joget gitu. Akhirnya kan video kita dilihat. Saya belum berminat sekali dengan subscribe and komen itu ya. Tapi sejalan aja dengan waktu, kita upload aja video-video pembelajaran kita. Terus nanti Bapak Ibu kan yang lihat kalau video kita bagus ya. Nggak usah dikejar subscribe and like and komennya. Seberapa besar manfaat video kita itu untuk anak didik kita, itu yang penting Bapak Ibu. Nah, ini kan sudah selesai ya. Nah, bagaimana membuat video itu nanti saya paparkan ya Bapak Ibu. Pembuatan video pembelajaran itu boleh Bapak Ibu bisa hanya pakai laptop, boleh, dan aplikasi lain, boleh juga pakai Android. Kalau Bapak Ibu susah ya videokan saja anak sedang berlari atau lari estafet itu ya, silakan saja ya, atau diajarkan teknik-teknik membaca puisi atau apa gitu ya. Itu kan suatu video pembelajaran, tinggal kita edit saja nanti ya. Bapak Ibu bisa menggunakan PowerPoint nanti yang sederhana. Saya lihat rekan-rekan guru bisa saja membuat video itu hanya dengan PowerPoint. Caranya yaitu bagaimana membuat video itu, yang pertama adalah kalau kita perlu persiapan perangkat pastinya ya, ada laptop kita. Karena kalau nggak ada laptop, Pak, saya punya smartphone saja, ya gunakan saja smartphone itu gitu. Tergantung daerah ya Bu, ada Pak laptop saya memorinya kecil, ya udah handphone saja. Saya pernah buat video pembelajaran hanya pakai handphone saja ya. Nah, satu lagi mungkin ada jaringan internet. Ya, kadang-kadang kita memerlukan jaringan internet untuk mendownload mungkin nanti aset-aset yang ada. Atau aplikasi apa yang digunakan? Kalau ditanya aplikasi, banyak Bapak Ibu. Ya, banyak sekali. Yang pernah saya ajarkan itu misalkan JP2, ya Telegami, Poki. Banyak lagi ada aplikasi Sparkle kalau berbasis laptop, ada Asus Sketch Pro, ya. Itu tergantung kreativitas saja Bapak Ibu. Banyak sekali ilmu-ilmu di media sekarang, di webinar sekarang itu yang menawarkan aplikasi-aplikasi. Ada yang terbaru Camtasia, ada Filmora, ada lagi aplikasi kemarin ada yang dibawa oleh rekan kita juga di InHill, OBS ya. Banyak sekali Bapak Ibu, tinggal mencernanya mana yang mudah, mana yang menurut saya ini yang familiar dengan saya. Kalau saya merekom selalu pakai saja PowerPoint. Pakai PowerPoint yang mudah sekali bagi guru-guru karena sudah terbiasa dengan PowerPoint. Ya, berikutnya yang kedua, Bapak Ibu siapkan aset. Nah, ini yang selalu saya kalau memaparkan suatu materi, asetnya itu harus kita siapkan. Kalau pengalaman kami di Sahabat Rumah Belajar 2019, tahun ini pun kami ikut lagi, mungkin tunggu pengumuman Bapak Ibu untuk level keempatnya. Itu bagaimana kita membuat video pembelajaran. Video pembelajaran kami harus siapkan perangkat kami harus siapkan aset kami. Tidak lupa nanti ada seperti pengalaman guru hebat itu menggunakan storyline ya, papan cerita. Kalau di kita itu RPP-nya sudah ada, kita buat papan ceritanya gitu. Oh, seperti apa alur ceritanya. Nah, dapat nanti setelah storyline itu aset-aset ini kita bisa cari di dunia maya atau kita buat sendiri. Kalau kita mampu, kita sudah juga belajar misalkan membuat di Canva ataukah di Photoshop atau di CorelDRAW, ya aplikasi-aplikasi membuat gambar itu kan Bapak Ibu silakan nanti asetnya bagaimana. Ya kalau kita ambil dari dunia maya, ya kita harus memaparkan linknya. Tapi kalau kita pandai menggambar sendiri, itu lebih bagus dan mungkin lebih bagus nilainya.
saya mendorong Bapak Ibu di sini untuk mengikuti di rumah belajar. Itu sekarang lagi gencar-gencarnya untuk belajar menyiapkan perangkat, aset, dan bagaimana membuat video animasi, video-video pembelajaran. Sekarang dikembangkan lagi Bapak Ibu di rumah belajar itu bagaimana membuat media pembelajaran interaktif dengan menggunakan SAC, ya. Satu lagi ada aplikasi Articulate Storyline. Nah, itu kalau Bapak Ibu ikut, ya mungkin ke depan ya bisa mengikuti kami di Sahabat Rumah Belajar. Mungkin tahun ini ada pemilihan duta rumah belajar. Kalau tahun lalu itu 2019 itu dari Bengkalis kalau nggak salah saya. Ya siapa saja silakan untuk ikutinya, karena di sana nanti Bapak Ibu akan terasah bagaimana membuat suatu media pembelajaran, baik itu berupa video pembelajaran maupun media pembelajaran interaktif lainnya. Sekarang pun saya lihat sudah merambah kepada edu game, ya. Sudah lihat rumah belajar, mungkin kita banyak pakai Google Classroom, WA, tapi kita jarang yang menggunakan rumah belajar. Di sini coba saya sosialisasikan, rumah belajar sekarang sudah menata, bahkan video-video pembelajaran guru-guru hebat se-Indonesia sudah beberapa ada nampak di rumah belajar. Jadi kita tinggal menggunakan. Kalau ikut bergabung dengan rumah belajar, Bapak Ibu nanti diajarkan bagaimana membuat video pembelajaran dengan pengalaman kami dengan handphone itu dengan KineMaster, ya. Bagaimana membuat pembelajaran dengan Sparkle pada waktu tahun 2019. Bagaimana mengeditnya di Camtasia dan bagaimana mengeditnya di Filmora. Jadi pengalaman-pengalaman ini kalau bisa Bapak Ibu ikut untuk kedepannya, ya, supaya Riau lebih ramai, ya, dan hasilnya nanti rekan-rekan sudah bisa tahun ini banyak Bapak Ibu saya melihatnya, ya, guru-guru muda kita sudah mulai aktif, ya, untuk membuat media-media pembelajaran. Sekali lagi yang kedua tadi aset inilah yang penting untuk membuat suatu video pembelajaran. Ini terasa bagi saya karena memang aset ini banyak sekali, tinggal kita mencari, kita sesuaikan dengan video yang kita harapkan. Yang ketiga, Bapak Ibu, nanti saya paparkan tutorial pembuatan video animasinya. Tutorialnya ini semua sudah ada di YouTube. Bapak bisa lihat, ya, ada aplikasi JP2, tutorial pembuatan animasi pembelajaran dengan PowerPoint. Dan ada nanti kalau sempat nanti Bapak Ibu bisa membuat pembelajaran ini juga dengan KineMaster. Ya, Bapak Ibu, cukup luas kajiannya, tapi pada intinya Bapak Ibu harus menyiapkan 3, yaitu persiapan perangkat, persiapan aset, dan Ibu download dulu. Kalau saya, pengalaman saya download tutorial itu, pelan-pelan saya ikuti satu persatu. Secara umum saya melihat di grup-grup pembelajaran, rekan-rekan kita ini ya belum melihat sudah bertanya gitu Bapak Ibu. Jadi saya sampaikan, lihat dulu Bapak Ibu. Kami sering bergabung di grup-grup belajar, banyak yang kita melihat, bertanya dulu sebelum melihat video pembelajaran. Jadi literasi, mungkin meliterasi, sekarang literasi melihat video. Kalau saya seperti itu Bapak Ibu, kalau ada ilmu baru misalkan apa saya pelajari. Kemarin saya ingat itu ada Ibu Anita, ya Bu Nita ngasih ilmu misalkan tulisan berjalan. Nah, saya pelajari, saya cari ilmunya apa ini, ya, jadi bisa membuat video tulisan berjalan seperti itu Bapak Ibu. 3 ini saya bahas satu persatu. Bapak Ibu bisa, aplikasinya sebenarnya tinggal download di Play Store. Cuman ini saya buatkan linknya, ya, biasa link pendek, ya Bapak Ibu. Saya yakin guru-guru hebat di InHill
Ya, pakai SID, pakai Bitly atau pakai apapun dia silakan. Kalau bagus kemarin saya lihat pakai GG ya dipersilakan saja. Ya, ini linknya bisa Ibu pasang nanti pelan-pelan saja Bapak Ibu. Ya, aplikasinya aplikasi berbasis handphone ya JP2. Nanti pelan-pelan saja diikuti pasang ya. Lalu diikuti langkah-langkahnya. Coba dulu Bapak Ibu. Saya tiap hari main ini Bapak Ibu untuk mendapatkan koinnya supaya bisa beli aset, bisa beli asetnya gitu. Saya pakai kacamata, terus ada apa namanya? Mungkin aset-aset yang lain ya. Ya di video JP itu yang terbaru saya ini sudah pakai headphone-nya gitu. Bapak Ibu, yang berikutnya saya selalu memaparkan gunakan aplikasi yang familiar dengan kita. Saya mengajak Bapak Ibu untuk ke orang yang pintar menginstal itu minimal aplikasi PowerPoint-nya 2016, 2019 atau Office 365. Saya menganjurkan yang 2016 atau 2019. Kalau ini berbayar ya Bapak Ibu, Office 365. Ya, diharapkan Bapak Ibu dengan Office yang update kita bisa membuat video pembelajaran yang lebih apa ya, lebih desainnya lebih bagus. Saya merasakan saya pakai Office 365 offline. Ini desainnya Bapak Ibu sudah ada gitu. Ya, berikutnya aplikasi KinoMaster ini saya rasa sudah sering dibahas juga oleh rekan-rekan. Ya, silakan Bapak Ibu kalau nanti mau pakai KinoMaster, asetnya sudah ada, ya silakan. Jadi sebenarnya kalau rekan-rekan lain itu pakai peta konsepnya, dia buat kota konsepnya, dibuatnya pakai mind mapping. Ini apa judulnya, ini apa tujuan pembelajarannya, ini apa menu pembelajarannya, ini apa evaluasinya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau KinoMaster juga disiapkan dulu, ya. Kalau di Sahabat Rumah Belajar pengalaman kami itu apa judulnya, di awal diberikan intro, apa tujuan pembelajarannya, apa materinya dijelaskan, ya Bapak Ibu. Persilakan nanti. Suaranya kak, iya dari semalam tuh, ada orang dan cari di rumah Lindang. Bapak Ibu, kalau saya di sini aset yang saya gunakan adalah aset JP2. Berarti saya mainnya di JP2. Ya bisa saja nanti saya kembangkan. Misalkan saya mau buat ini saya buat PowerPoint tadi, video tadi itu dengan satu PowerPoint, satu asetnya dari JP2. Jadi saya kumpulin aja asetnya Bapak Ibu. Saya buat misalkan gambar ini, ya orang pakai masker dengan wajah yang sama dengan gaya yang berbeda, itu misalkan ya contoh asetnya saya simpan di link di bawah ini kan link saya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti misalkan buat, ya simpan saja di laptopnya supaya Bapak Ibu bisa membuat video pembelajarannya. Jadi ini saya berikan ini sebagai contoh. Jadi Bapak Ibu bisa klik link ini, nanti misalkan Bapak Ibu bisa mendownload dan bisa mencobanya. Aset di sini yang Bapak lihat tadi videonya, saya selalu cari itu di Google Image ya. Tapi pengalaman baru saya setiap hari bisa mendownload 10 itu karena berbayar ya. Tapi kalau 10 dia setiap hari tidak bayar. Ada yang prepick namanya Bapak Ibu. Prepick ini apa yang mau kita cari? Saya mau cari gambar ini misalkan, gambar kelas. Ya, gambar kelas ini. Maka saya cari di prepick, nanti saya edit di apakah di CorelDRAW atau di Photoshop. Nah, inilah menjadi aset saya. Makanya aset saya tadi ada gambar kelasnya, ada gambar aset JP2-nya. Jadi dua itu saja yang saya harus siapkan. Ya. Next.
Ini dapat dari teman-teman di trainer. Ternyata kalau kita mau masukkan musik ya, cari musik yang gratis. Supaya apa? Supaya tidak di YouTube nanti menjadi ilegal lah ya. Kalau di YouTube-nya nanti takutnya tidak bisa mengembangkan diri di YouTube-nya. Jadi saya dapat ini Bapak Ibu gratis link-linknya. Nanti PDF-nya saya share nanti Bapak Ibu di grup, bisa saya share di grup. Jadi aset sound ini ternyata dulunya saya tidak menganggap ini penting. Ternyata pada waktu sahabat rumah belajar saya dikritik oleh para instrukturnya, tidak boleh sembarangan musik. Ya, musiknya harus yang gratis ya. Kalau mau berbayar ataupun pakai musik orang kita harus minta izin dulu ya Bapak Ibu. Ini banyak ya Bapak Ibu bisa coba nanti. Ya seperti ini aset ya Bapak Ibu. Ya. Ini harus disesuaikan ya aset-asetnya. Saya hanya motivasi nih Bapak Ibu. Bapak Ibu guru hebat. Terus belajar, berbagi untuk negeri. Ada kata semboyan dari IGI Bapak Ibu. Kami di IGI itu siap sharing dan growing together, siap untuk berbagi. Dan hari ini kita tujuannya hanya berbagi dan tumbuh bersama. Jadi senang sekali Bapak Ibu nanti bisa dapat ilmunya dan Bapak Ibu bisa membagikan ke guru-guru di Tembilahan. Kemarin ada Bu siapa ya? Pak izin Pak ngajarin SC Sketch Pro kepada guru-guru lain. Ya dipersilakan ya mengajarkan animasi pembelajaran dengan SC Sketch Pro. Ya silakan Bu, saya bilang gunakanlah ya selagi itu bermanfaat, mudah-mudahan menjadi amal jariah. Bapak Ibu, 3 tutorial ini coba kita lihat pelan-pelan ya Bapak Ibu. Inti dari materi kita hari ini semuanya sudah saya siapkan di YouTube juga sudah ada. Yang pertama adalah tutorial aplikasi JP2. Bagaimana kita menginstal aplikasi JP2-nya, bagaimana kita menggunakannya. Nanti ada yang nanya, Pak, aplikasi ini bisa apa namanya? Kalau yang perempuan ya ibu-ibu pakai jilbab bisa, jadi belanjakan pakai jilbab dulu. Nah kalau laki-laki mau pakai kopiah juga ada, silakan pakai kopiah, sesuaikan dengan wajahnya. Jadi waktu pertama kali nanti Bapak Ibu minta foto dia dengan wajah kita, maka nanti mirip seperti wajah aslinya. Kemarin ada yang komen di Facebook, Pak mirip sekali dengan wajah Bapak. Ya karena memang dia meminta foto kita. Ya mirip disesuaikan, itu yang saya suka dengan JP2 ini. Jadi kreasi terus, mereka berkreasi terus, dan kita bisa mencari ide-ide baru. Yang berikutnya nanti Bapak Ibu bisa belajar, ya mungkin selama beberapa hari ke depan, bagaimana membuat animasi pembelajaran itu hanya dengan PowerPoint saja. Include nanti di dalamnya hanya dengan PowerPoint. Ya nanti saya coba jelaskan. Setelah itu Bapak Ibu nanti mungkin di rumah ya Bapak Ibu bisa mencoba pembuatan animasi pembelajaran dengan KineMaster. JP2-nya di sini bisa juga waktu senggang saya bisa mengedit video pembelajaran dengan aplikasi JP2 dengan KineMaster-nya. Jadi sambil santai bisa mengedit video hanya dengan menggunakan HP. Ya tidak buka PowerPoint, tidak buka laptop. Next ya Bapak Ibu, kita lihat videonya. Saya matikan suaranya. Ini Bapak Ibu, setiap video pembelajaran tuh biasanya udah kelas-kelas ini ya. Bapak Ibu bisa buat kalau ya ini ya pelan-pelan ya Bapak Ibu. Ini anak saya yang buat ini Bapak Ibu. Saya minta ke anak saya kelas 3 SMA sekarang. Ya Bapak Ibu, dibuat videonya pakai JP2 atau aset-asetnya. Langkah pertamanya kita buka handphone kita Bapak Ibu.
Ya, mungkin Bapak Ibu bisa sambil buka handphone, ya. Nanti Bapak Ibu cari di Play Store. Cari di Play Store, nanti tulisannya namanya JP2. Nah, karena udah pernah nyari ya Bapak Ibu, itu tulisan JP2 seperti itu Bapak Ibu, Neverjet Corporation. Install. Kemarin banyak nih yang tanya di Facebook, Pak, pakai apa aplikasinya? Kalau udah dikasih kuncinya saya sebenarnya tinggal trial saja Bapak Ibu. Tidak Pak, siapa yang nanya itu? Pak, pakai apa aplikasinya? Pakai JP2. Itu modal Bapak Ibu, modal untuk mengeksplor. Nah, diinstalkan JP2-nya ya sampai 100%. Banyak yang nanya, Pak, aplikasi ini nggak bisa terinstal di handphone saya. Mungkin handphonenya sudah penuh ya Bapak Ibu. Kadang-kadang handphone kita sudah banyak diinstal aplikasi-aplikasi, mungkin sudah terhapus tapi datanya masih tersimpan di handphonenya. Nah, seperti ini ya, sudah verifikasi, nah, tinggal open saja. Tinggal open saja Bapak Ibu. Sederhana Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu hanya membuat aset per asetnya saja nanti. Kita klik open ya. Open ya, sudah terinstall ya seperti ini. Ini baru dipasang. Ya. Baru dipasang, nanti dibuka aplikasinya. Seperti biasa Bapak Ibu, aplikasi ini membuka dengan gambar yang tiap hari berbeda-beda itu Bapak Ibu. Wajahnya ya, tampilannya. Nah, ini anak muda nih Bapak Ibu, dia sudah diinstalnya, sudah dieditnya, ya. Bagaimana mengeditnya? Tinggal buat karakternya saja, ya. Ini wajah dimiripkan seperti anak saya ini, ya. Nah, handphone saya tidak bisa menginstal lagi karena sudah ada, ya, karakternya, trennya. Ini Bapak Ibu latih-latih terus. Misalkan seperti ini. Ini saya bilang tadi ganti-ganti baju nih Bapak Ibu. Ya kalau kita guru mungkin kayak saya buat itu pakai jas. Ini mungkin uangnya masih ada. Nah, dia bisa beli sepatunya gitu. Ya, sandal atau sepatunya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ya, bagaimana membuat asetnya? Bagaimana membuat asetnya? Setelah nanti Bapak itu mendaftar ya, misalnya kalau saya daftar pakai Google saja, klik tambah, nanti di sini, nah pilih aja Bapak Ibu, asetnya apa nih yang mau kita buat. Misalkan apakah tadi di tahun berapa tadi ya? Atau saya lagi salam corona tadi ya, salam corona itu carinya di mana ya? Saya harus rajin lihat JP2-nya. Nah seperti ini mungkin. Ya gambar ini mungkin nanti ya seperti itu, pilih down. Ini nama anak saya Bapak Ibu, pilih down ini seperti ini. Nah ini bisa kita jadikan aset, nanti aset inilah yang kita masukkan di apa namanya di PowerPoint kita. Jadi di PowerPoint kita seperti itu ya, mungkin ada gambar. Kalau saya senangnya gambar, misalkan gambar kelas, misalkan tadi saya masukkan tadi gambar kelas. Nah disiapkan dulu asetnya, apakah di handphone ya pastinya. Nah di sini Bapak Ibu, sini tidak dijelaskan, ada background. Jadi Bapak Ibu bisa cari background ya, nanti cari background tuh yang di handphonenya, lalu simpan. Bapak Ibu mau bentuk video atau bentuk GIF? Kalau saya lebih senang video, ya, bentuk video. Dia sudah tersimpan dia. Nah, ini sudah tersimpan artinya. Letaknya di mana? Letaknya berada di buka foldernya nanti itu letaknya adalah video di JP2-nya. Jadi tinggal pindahkan saja nanti Bapak Ibu
ya, pindahkan kita share atau bluetoothkan ke laptop kita. Nah, ini kan sudah berbau. Ini seperti ini Bapak Ibu. Ini kan ada di CP itu. Nah, ini selalu saya buat seperti ini. Ya, nanti kita tanya jawab ya Bapak Ibu. Kita lihat dulu materinya. Yang berikutnya, yang kedua ya, ada intro. Saya mau menjelaskan bagaimana membuat aplikasi JP itu di-include-kan dengan PowerPoint-nya. Ya. Ini sudah berbau apa ya? Subscribe ya. Nah, seperti ini di laptop saya. Ya, sama seperti tampilan tadi. Saya harus buka PowerPoint-nya. Ya. Saya buka PowerPoint-nya, saya percepat. Nah, ini videonya yang saya tontonkan tadi. Ya, saya percepat saja. Nah, video ini sudah saya ini ya, Bapak Ibu. Nah, bagaimana membuat ini di PowerPoint? Asetnya tadi Bapak Ibu buat di CP itu satu persatu. Sudah itu Bapak kumpulkan di laptopnya. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal memasukkan di PowerPoint-nya. Ya, ini hanya menggunakan JP2 dan PowerPoint. Ingat ya Bapak Ibu, PowerPoint-nya di 2016 ke atas ya. Seperti itu. Nah, ini contoh Bapak Ibu. Saya siapkan 4 slide saja. Di halaman slide pertama ada judul, di halaman kedua nanti ada orang sedang mendorong presentasinya. Di slide ke-3 nanti ada 2019 ke 2020. Ya, di slide ke-4 nanti penutup. Jadi buat aja sederhana dulu Bapak Ibu. Ya, pada intinya saya tidak membebani Bapak Ibu. Coba buat animasi sederhana. Buat misalkan di JP2 nanti include-kan dengan PowerPoint-nya. Ya. Nanti kalau sudah mencoba, Bapak Ibu nanti akan ingin coba lagi itu ya. Nah, di sini saya ajarin nih Bapak Ibu. Ya, masukkan picture-nya misalkan. Masukkan gambar. Picture-nya Bapak Ibu masukkan di aset. Saya kumpulkan. Makanya saya bilang tadi ada aset audio, ada aset gambar, ada aset JP2-nya. Jadi Bapak harus siapkan dulu aset-aset itu. Jadi jangan mau dibuat baru pikir ini seperti itu. Jadi sudah ada dalam kepala kita. Oh, ini JP2-nya nih. Saya masukkan JP2-nya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nih, masukkan gambar misalkan. Ya, Bapak Ibu. Ini saya coba masukkan gambar 1. Tinggal memperbesar. Saya rasa Bapak Ibu sudah biasa di PowerPoint. Ini hanya gambar ya Bapak Ibu. Seperti itu. Banyak gambar, tinggal nulis apa judulnya. Ya, aset itu sudah ada, kita buat di di handphone. Ya. Kita slide lagi, new slide ya. Boleh. Ya, new slide. Kosong. Kita isi lagi, misalkan saya memasukkan video, ya, videonya yang mana, tentu di aset JP2-nya. Bapak Ibu lihat, oh JP2 yang mana, misalkan, oh ya seperti ini. Tarik, tinggal memperbesar, ya, sesuaikan layarnya, kita perbesar. Nah, di sini pesan saya, Bapak Ibu tinggal playback, itu kliknya otomatis. Jadi begitu slide berikutnya itu otomatis ya. Ada 2 slide Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu, siapkan di JP2-nya slide berikutnya. Ya. Kita masukkan video berikutnya. Itu 2019. Ya, karena ini ada hitamnya ya. Nah, saya besarkan. Ya, nanti tahun 2019 menjadi 2020. Terus ikuti aja Bapak Ibu pelan-pelan tutorial ini nanti.
Insya Allah Bapak Ibu pasti berhasil nanti Bapak Ibu, tidak sulit. Ya, ini 2019 playbacknya kita otomatis. Setelah itu slide terakhir misalkan, slide terakhir saya masukkan apa misalkan, apakah video lagi misalkan. Ya itu tergantung kita ya, settingnya bagaimana. Kalau ini saya masukkan video ya, misalkan. Ya kalau video biasanya extensionnya MPEG-4. Nah seperti itu. Ini saya buat di JP2, lalu saya masukkan di PowerPoint. Langkahnya playback in automatic. Jadi udah 4 slide, anggap saja udah video pembelajaran ini ya Bapak Ibu. Mungkin tinggal nambahkan judul ya. Di halaman awal kita tambahkan judul. Ya seperti biasa, makanya saya lebih memilih untuk guru-guru itu yang mudah ya, yaitu pakai PowerPoint saja. Cuman pakai asetnya JP2. Jadi Bapak Ibu bisa pakai selama pengalaman ini, mungkin Bapak Ibu bisa menggabungkan nanti dari pembelajaran yang kemarin-kemarin ya, ada Plotagon, ada Dodly, ada Sparkle, dan lain-lain, itu bisa menjadi satu kesatuan video yang menarik pastinya. Oh ada tulisan tangan, oh nanti ada gambar orang seperti orang sedang menari-nari itu ya. Itu kan ide kreatifnya seperti itu. Ada misalkan kalau ada orang bahasa Indonesia yang atau orang bahasa Inggris itu yang pakai Plotagon ya, teman-teman guru-guru hebat muda-muda sudah mencobanya, saya lihat di beberapa Facebook, Instagram atau WA ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu, sudah selesai, dianggap sudah selesai. Ya, saya siapkan ini, lalu saya simpan. Kalau di 2003, 2007, coba dicek ya Bapak Ibu, ini beda nanti. Saya mau nyimpan dalam bentuk video, maka saya pilih export. Nah, maka pilih export, ada create a video. Kebetulan di sini saya pakai yang HD saja. Ya, karena ini ada video saya kasih 0 atau berapa detik lah ya. Jangan terlalu lama ya. Kemarin ada terlalu lama. Ya udah, saya klik create video. Fasilitas ini sudah ada di saya memakai Office 365 ya. Yang secara offline. Ini latihan 1 ya, latihan cara pembuatan animasi dengan PowerPoint. Sederhana, saya simpan gitu. Nah, jadi proses ini, sabar Bapak Ibu, tunggu proses ini berjalan. Ini seperti ini ya. Itu nggak lama ya kalau hanya 4 slide berjalan, nanti sampai akhir baru nanti dia jadi suatu video pembelajaran. Jadi yang saya buat tadi itu tidak sulit Bapak Ibu, hanya JP2, masukkan ke laptop, masukkan, buka PowerPoint, dan kita susun sesuai dengan storyline kita, papan cerita kita, lalu kita export ya. Jadi pelan-pelan saja Bapak Ibu lihat video tutorialnya. Nanti kalau mau bertanya, saya paling menyarankan seperti itu, lihat tahapan-tahapannya ya. Sudah diinstal misalkan sudah, PowerPoint-nya sudah PowerPoint yang 2016 ke atas. Kalau sudah, nanti bisa mengikuti pembelajaran yang diberikan hari ini. Ya, sudah nih, Bapak Ibu sudah selesai nih. Ya, nanti jadilah sebuah video pembelajaran. Nah, seperti itu, atau save as ya. Kita pilih di tempat mana, yaitu bisa disimpan apa namanya, nanti di sini bisa dibuat ya. Kalau dapat memang disimpan dalam PPT-nya, jadi bisa diedit-edit ya. Jadi file mentahnya tetap PPT, tapi kita bisa simpan nanti dan kita bisa edit kembali. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Sederhana membuat, ini contohnya ya, bagaimana nih contoh ya.
contoh bagaimana membuat pembuatan animasi dengan PowerPoint saja. Jadi Bapak Ibu kumpulkan aset baik dari BJP2 atau dari aplikasi-aplikasi yang Bapak Ibu sudah kuasai, ya seperti katakan tadi Bu Yarni, Ibu sudah menguasai misalkan aplikasi Sketch Pro, gabungkan saja di PowerPoint Bu. Jadi lebih menarik hasil video pembelajarannya. Jadi sebenarnya kita di PowerPoint ini sudah diberi fasilitas bagaimana membuat video pembelajaran yang sederhana, Bapak Ibu. Nah, seperti ini Bapak Ibu, video yang dibuat tadi ya. 4 slide. Di slide terakhir kita tidak melakukan pengeditan. Saya rasa itu ya, sedikit lagi ya, ini ya, terima kasih. Itu satu lagi Bapak Ibu yang tidak saya putarkan. Andaikan Bapak Ibu tidak punya laptop, alternatif lain Bapak Ibu punya KineMaster ya, aplikasinya nanti kalau Bapak Ibu perlu nanti saya share juga. Saya punya KineMaster, ini udah mulai saya edit ya, tutorial pembuatan. Nah ini handphone saya Bapak Ibu. Saya buka KineMaster pastinya. Ya, ini KineMaster kalau baru diinstal. Ini yang sudah pernah saya buat, ini latihan misalkan. Di slide pertama tinggal masukkan JP2-nya, slide kedua ada tahunnya, nah di slide ketiga nanti ya seperti itu Bu. Nah Bapak Ibu bisa lihat ya, ini untuk latihan. Jadi saya ajarkan cara pembuatannya. Pertama pilih biasanya 16:9 Bapak Ibu, landscape ya. Kita coba. Nah, kalau di handphone ini karena dia satu handphone ya, jadi mudah. Kita tidak pindah-pindahkan ke laptop ya. Kita hanya menggunakan handphone saja. Ya, Bapak Ibu cari JP2-nya. Ya, di mana JP2 yang mau kita masukkan. Ini udah banyak Bu karya saya, aset-asetnya. Nah, ini 2019 saya masukkan misalkan. Ya, saya pilih media, ini seperti ini. Masuk yang pertama, checklist. Nah, saya cobakan seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini harus sama ya, atas bawah. Ya, pilih cropping supaya penuh, karena layarnya penuh. Seperti itu. Nah, lalu kita jalankan seperti itu Bapak Ibu. Ya, pelan-pelan saja. Install dulu, saya tidak ngajarin install di sini. Bapak Ibu cari di Play Store, itu berbayar. Silakan kalau yang punya rezeki silakan berbayar, boleh dianjurkan. Ya, nanti silakan coba. Ya. Nah, saya masukkan aset yang kedua 2019. Jadi di handphone saya sudah ada aset-asetnya. Pak, di handphone saya kok belum ada, dibuat dulu gitu. Tentu beda. Ya, install dulu JP2-nya, dibuat aset-asetnya. Nah, seperti ini dibesarkan sama Bapak Ibu sebesar layarnya. Ya, dipaskan. Ya. Ya, nampaknya mudah ini Bapak Ibu, tapi waktu kita megang terkadang sulit juga ya. Bagaimana membesarkannya. Nah, seperti ini, aplikasinya sudah video. Jadi kita tinggal memasukkan saja. Ya, 2019, sekarang 2020 pas. Mungkin ke depan 2021 nanti mereka buat lagi. Ya, next ya. Berikutnya, slide berikutnya dia masukkan apa lagi nih? Ruang kelas. Ya, ruang kelas. Saya harus siapkan ruang kelasnya. Ya, ada foto-foto ya. Ini ruang kelasnya sini. Ini ruang kelas. Nah, seperti itu ruang kelasnya. Tentu saya download dulu, browsing dulu. Saya besarkan sesuai dengan keinginan kita, pas 16:9.
Nah, seperti itu. Lalu bagaimana memasukkan aset yang lain? Ya, kita masukkan di layer ya sepertinya. Ya, kita memasukkan misalkan salam apa tadi ya? Kita percepat sedikit ya Bu ya. Nah, kita masukkan satu video di sorry Bapak Ibu kecepatan. Sorry ya Bapak Ibu. Ini masukkan layar kelas. Ini ada ilmu yang kami dapatkan di rumah belajar. Ya, jadi nanti bagaimana memasukkan aset yang latarnya warna hijau. Jadi kalau saya senang membuat aset itu latarnya warna hijau Bapak Ibu. Jadi cara lain Bapak Ibu kalau mau merekam gambar Bapak Ibu, misalkan masuk di layar ini, Bapak Ibu beli kain warna hijau, Bapak Ibu shooting, ya, kalau mau nampak wajahnya. Ya, saya maka senang itu ada warna hijaunya. JPEG-nya saya buat layarnya warna hijau, supaya nanti ngeditnya lebih mudah ya. Ya, namanya teknik green screen. Apa teknik green screen ini? Kita lihat aja seperti ini contohnya. Oh, ini warnanya hijau. Bagaimana caranya warna hijau ini hilang? Nah, saya besarkan dulu ya. Nah, nanti nah ini kan kelihatan tidak bagus Bapak Ibu. Nah, layar hijaunya masih nampak, kelasnya di belakang. Jadi pembuatan film-film itu seperti itu, dibuat layarnya warna hijau. Nah, jadi saya mengikuti itu, aset JPEG-nya saya buat warna hijau. Jadi kalau ada aset-aset yang bagus, saya cari warna hijau. Ya, saya buat dengan warna hijau supaya nanti bisa dipadu-padankan di editing misalkan dengan KineMaster. Nah, di sini ada Chrome Key namanya. Ya. Nah, ilmunya sederhana tapi sangat bermanfaat ini. Nah, seperti itu hilang Bapak Ibu. Nah, hijaunya hilang, nampak seperti warna orangnya saja karena hijaunya sudah hilang. Nah, diatur ya sedemikian rupa ya sampai nanti wajah nampak orangnya saja gitu, hijaunya sudah hilang. Nah, setelah selesai baru kita coba jalankan. Ya, kita jalankan. Nah, layarnya tidak lagi nampak hijau di depan. Jadi Bapak Ibu bisa mencoba ini sedikit saja ya. Bapak Ibu silakan coba dengan membuat aset JPEG-nya nanti berwarna hijau. Kalau Bapak Ibu mau rekam di sekolah atau di rumah, ya beli aja kain warna hijau, nanti Bapak Ibu silakan rekam dan itu bisa kita edit apakah pakai Filmora atau KineMaster ataukah pakai Camtasia. Ini saya simpan ya Bapak Ibu seperti biasa. Saya buat latihan lawan COVID misalkan. Kenapa ini? Karena memang temanya yang lagi hangat seperti ya. Pilih tulisannya. Jadi tulisannya lalu kita jalankan seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi masukkan medianya yang kita buat di JPEG itu ini dengan menggunakan KineMaster. Kita masukkan pelan-pelan Bapak Ibu ya. Masukkan gambar. Ya, ini ada beberapa ada gambar, ada video. Jadi di dalam mengedit video itu ada layer-layernya gitu ya. Kalau
kalau kurang bagus ditarik, ya seperti itu. Agak lebih sabar ya. Nah seperti ini mana bagusnya gitu. Kalau terlalu lama misalkan. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu, bagaimana masukkan gambar, video, masukkan layar yang berikutnya, setelah itu masukkan tulisan, ya seperti yang saya jelaskan di video ini. Kata kuncinya download saja materi ini, ya pelan-pelan sekali Bapak Ibu ikuti tahap demi tahap, ya pelan-pelan, tidak terburu-buru mau menyelesaikan tugas, tapi pelan-pelan memahami apa yang kami inginkan gitu ya. Nanti harapannya videonya menjadi hasil yang bagus. Nah seperti ini. Ya kan butuh proses ya, bagaimana mengeditnya, ya tulisannya, ya. Jadi nanti terakhir mungkin nanti bagaimana ya tuh mengepaskan tulisannya. Nah, itu dicoba-coba terus Bapak Ibu. Kalau kami pelatihan kemarin di 2019 ya bawa handphone, ini sambil megang handphone terus dicoba bagaimana membuat video pembelajaran dengan menggunakan KineMaster. Ya. Jadi asetnya kita masukkan, sudah kita uji coba, sudah bagus, ya. Terus dicoba, ya jangan sampai ada yang salah, ya kan masih ada yang salah ya, tidak 100%, sampai 100%. Seperti itu Bapak Ibu. Ya butuh ketelatenan ya, fokus sesuai dengan yang kita inginkan. Ya kebetulan saya ambil temanya seperti ini. Nah setelah itu nanti Bapak Ibu bisa, ya itu udah tambahan ya, bisa transisi, ya memberikan transisi antar slide ya, antar media gitu. Jadi lebih bagus sepertinya, ya itu tergantung kebutuhan saja. Itu transisi. Jadi antar media itu bisa diberi transisi. Kalaupun tidak, kalau lebih bagus tidak ya nggak masalah. Itu seni ya, seni membuat videonya. Ya nggak butuh ya butuh waktu ya Bapak Ibu, karena ini sudah bagian mengedit ya. Tidak lama saya di sini Bapak Ibu, ini hanya masukkan suara, ya masukkan suara tadi sudah. Setelah itu setelah masukkan suara, langkah terakhirnya adalah bagaimana kita menjadikan sebuah video. Kita pilih yang ini Bapak Ibu, ya export namanya. Kita pilih export, ya share ini, tanda 3 ini. Ya kita pilih ini, nanti kita tinggal export saja. Ya, muncul seperti ini. Kalau disarankan oleh teman-teman ahli video itu 720 saja Bu, Bapak Ibu, tidak yang Full HD. Karena kalau diminta pun video kita di rumah belajar yang 720 saja. Kita ekspor ya, selesai sampai 100%, lalu bisa kita share ke murid-murid kita atau rekan-rekan kita. Itu untuk membuat video di KineMaster. Jadi asetnya boleh apa saja Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu sudah belajar tentang aplikasi yang lain, boleh ya, tinggal mengedit di KineMaster. Nah ini bisa Bapak Ibu lihat
ya menggunakan aplikasi apa melihatnya, ya Bapak Ibu bisa lihat. Terima kasih. Saya rasa paparan saya sudah sampai 3:30. Ya, terus belajar dan berbagi untuk negeri. Terima kasih telah memberikan waktu saya untuk sharing. Kita tumbuh bersama, walaupun kita di rumah tetap semangat. Mungkin ini dari saya Pak Tri, Telegram saya, WA saya 0811 769 523. Ya, boleh silakan berdiskusi di WA dan Telegram. Terima kasih. Saya yakin siapa yang bersungguh-sungguh dari rekan-rekan kita, insya Allah pasti dapat membuat video pembelajaran yang baik, ya, dan baik dan bagus pastinya untuk digunakan pada masa pandemi ini. Saya rasa saya kembalikan ke Bu Moderator. Saya stop share. Ya, terima kasih Pak Tri atas ilmu yang telah disampaikan kepada kita semua pada hari ini, pada siang ini. Tak terasa waktu kita 1,5 jam berlalu dengan begitu cepatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, begitulah tadi penyajian materi. Suaranya tak jelas ya. Oleh Pak Tri, di sini kita mendapatkan pembelajaran yang lebih. Betul ya, Kak? Halo Kak? Sudah. Suaranya tak dengar, Kak? Sudah bagus. Sudah? Nah, ya. Ya, jadi mendengar penjelasan dari Pak Tri tadi, kita sudah dapat pengetahuan baru bahwa sebenarnya pembuatan video pembelajaran itu tidak sesukar yang kita bayangkan. Selama ini kita menganggapnya sukar karena kita pelan-pelan, mungkin insya Allah kita bisa. Karena hal-hal yang setelah kita coba dan kita berhasil, ada kepuasan sendiri dalam diri kita. Nih saya berhasil menaklukkan suatu tantangan. Inilah suatu ilmu yang didapat tuh belum pernah dicobakan. Ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau ada yang ingin bertanya silakan angkat tangan. Mudah-mudahan dengan pertanyaan yang diajukan lebih memperjelas lagi, lebih mendapat lagi wawasan bagaimana sebenarnya Bapak Ibu memiliki kendala dalam pembuatan video pembelajaran. Silakan Bapak Ibu. Sudah ada 2 tangan tuh nampaknya, Ayarni. Ya, bentar Kak. Ya. Ada Ibu Siti Aminah dan Pak Mangatur. Iya, oh iya. Terima kasih. Ada satu dari Ibu Siti Aminah. Ya, bentar Kak. Bu Siti Aminah angkat tangan tuh dengan Pak Mengatur. Siti Aminah. Ya, Silakan tuh suara Putih ada satu Ibu Nora ini dari ya, silakan Ibu hidupkan speakernya Kak. Ibu Siti Aminah, silakan Ibu boleh bertanya langsung dengan Pak Tri. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu Siti Aminah. Iya, Pak Agus, yang sudah saya ikuti ada pelatihan-pelatihan berbagai macam video. Cuman yang saya tanyakan, apakah Zepeto ini tidak bisa berdiri sendiri ya Pak ya? Harus dipadukan lagi dengan aplikasi lain. Pak Tri, Halo? Bu Siti Pak Tri. Ya, Pak Tri ya, Pak Tri, maaf. Maksudnya apakah aplikasi Zepeto ini tidak bisa berdiri sendiri dan harus dipadukan dengan aplikasi lain, Pak Tri? Boleh Bu, saya jawab langsung Bu Siti. Iya Bu.
Yang namanya aplikasi JPET itu bisa juga membuat video pembelajaran, tapi video-video pendek sepertinya Bu. Kalau mau buat panjang seperti yang saya buat itu tentu asetnya dari JPET itu nanti kita ngeditnya melalui aplikasi lain. Kalau misalkan ya, boleh, saya Pak. Misalkan ya, silakan saya Bapak membuat Tri. video tentang lawan COVID misalkan, itu kan tidak satu aset ya Bu. Asetnya saya kumpulin dulu melalui JP2-nya. Baru nanti saya gabungkan, saya edit apakah menggunakan aplikasi PowerPoint, aplikasi yang lain. Seperti itu Bu. Tapi kalau mau Ibu video sederhana saja seperti saya buat di Facebook saya main musik tuh Bu. Dengan lagu, misalkan lagu apa itu, bisa Bu, hanya satu video pembelajaran main musik saja. Seperti itu Bu Siti. Ya, jadi kalau Jadi mau dipakai untuk praktek Pak ya. Kalau mau dipakai untuk Kompleks praktek ya, Bu, Pak, ya. seperti misalnya Pak. Pak, maaf Pak. Kalau iya. Silakan Bu. Dipakai untuk sains. Prakteknya Pak gitu. Oh gitu. Di awal sekali saya sampaikan, saya di awal itu hanya tidak pakai aplikasi apa-apa Bu. Kalau untuk praktek misalkan saya misalkan alat uji elektrolit misalkan, orang sains ya Bu. Dia videokan aja dengan handphone kita Bu. Ya itu kan video pembelajaran yang real gitu. Kalau saya seperti itu dulunya Bu. Kalau udah berbau aplikasi itu biasanya sudah diedit ya Bu. Kalau Ibu hanya modal merekam video pembelajaran anak saja, saya rasa tidak salah juga Bu. Tidak harus pakai ini, pakai itu. Kalau saya dulu di awal sekali saya mengenal video pembelajaran, rekam saja anak itu tampil per grup misalkan Bu. Misalkan saya orang kimia, saya ngedit misalkan laju alat uji elektrolit, ya saya rekam saja per grup. Ibu bisa lihat nanti di YouTube video-video anak pembelajaran saya gitu. Masih murni Bu, paling dia edit nanti di awal dan di akhirnya saja. Kalau ini kan hanya animasi gitu ya Bu, bukan orang realnya gitu. Jadi tergantung kebutuhan Ibu gitu Bu Siti. Punya anak, handphone Ibu bisa digunakan merekam misalkan. Ibu guru apa Bu Siti? Guru IPA Pak. Bu Siti? Guru IPA di SMP ya Bu ya? Iya, di satu SMP. sekolah sama Ibu bisa, Ibu misalkan saya pengalaman saya Bu, saya menggunakan model project based learning. Project based learningnya berupa video pembelajaran. Modal saya hanya handphone Bu. Anak-anak di rumah dikasih project membuat suatu alat uji elektrolit. Nanti alat uji elektrolitnya ini diujilah larutan-larutan atau zat-zat yang dianggap itu apakah elektrolit kuat, elektrolit lemah, apakah non elektrolit. Itu tidak ada punya modal, hanya modalnya ya video saja Bu. Rekannya memvideokan. Ibu bisa lihat nanti contohnya di YouTube. Itu ketik nama saya, itu nanti di YouTube ada tuh Bu video larutan elektrolit. Itu yang saya bilang tadi. Kalau belajar kimia atau sains dengan saya wajib membuat video pembelajaran, saya bilang Bu, waktu saya masih ngajar ilmu kimia. Seperti itu Bu Siti, mungkin bisa jadi contoh. Jadi tidak harus pakai JP2, pakai ini, itu kan hanya selingan ya Bu ya. Silakan bereksplor dengan menggunakan handphone saja. Ya Bu ya. Ya Pak. Ya Pak, terima kasih Pak. Jadi sama-sama Bu Siti. Iya Bu Siti, itulah tadi penjelasan dari Pak Tri bahwa sebenarnya apapun yang kita buat tergantung dengan tujuan pembelajaran, itu yang paling utama ya Bapak ya. Harus sesuaikan dengan tujuan dari pembelajaran kita. Kita tidak pernah lari dari rencana yang sudah kita terapkan di dalam program pengajar kita atau RPP kita. Ya Bapak Ibu, ada lagi guru-guru hebat yang ingin bertanya? Silakan Bapak Ibu. Karena kita masih punya waktu sekitar 25 menit lagi bersama dengan pakarnya pembuatan video pembelajaran.
Silakan Bapak Ibu angkat tangan atau bertanya, karena bagi kita semua ilmu yang didapat hari ini adalah hal yang luar biasa sekali. Ya, selama ini saya pribadi yang seperti kata Pak Tri tadi belum pernah melakukan persiapan dalam pembuatan video pembelajaran seperti Bapak. Saya belum pernah menyediakan aset yang kayaknya yang paling utama kita sediakan adalah asetnya. Karena kalau tanpa aset kita tadi kata Pak Tri, kita waktu pembuatan video kita akan terbentur. Apalagi kalau kita sudah ahli menggabung-gabungkan aset-aset pada aplikasi yang ada pada Play Store yang bisa kita download di gawai kita masing-masing. Ayo Bapak-bapak, Ibu-ibu guru hebat, silakan. Masih ada pertanyaan kita? Ada Pak Samsul? Ini ada. Nah, silakan Pak Samsul kalau ada yang ingin ditanyakan. Boleh hidupkan speakernya Pak. Silakan Bapak-bapak Ibu yang lain, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan lagi. Ini ada yang japri saya nih Bu. Oh iya Pak. Ada Bu Oneng. Ada Bu Bu Oneng Oneng. ini. Ibu Oneng nih. Oh. Japri, Pak bertanya kalau ngedit videonya di InShot bisa apa tidak? Apapun aplikasinya yang penting videonya keren gitu ya Bu ya, bisa-bisa saja ya Bu ya. Jadi sekarang itu zamannya canggih, saya belajar sama anak-anak saya di rumah, anak-anak saya sudah bisa membuat video yang paling aktif tuh Pak, itu ya apa saja, InShot boleh juga Bapak Ibu. Apa saja? Jadi sesuai dengan kebutuhan yang seperti yang disampaikan tadi. Anak-anak kita yang di rumah masih SMP ya Bu ya, itu sudah pandai. Ayah, adik udah bisa ilmunya seperti ini. Wah tuh saya lihat Bu, dia pakai handphone, dia buat video wajah beliau yang unik-unik gitu. Saya aja belum mampu gitu, tapi anak kita sudah mampu dia. Ya, jadi kita perlu juga belajar sama anak kita Bapak Ibu. Tidak mengatakan kita hebat. Jadi pengalaman saya ini kepada anak-anak saya di sekolah, saya banyak dapat ilmu dari anak-anak saya di sekolah. Jadi kalau saya guru Bapak Ibu, saya buka kerannya saja. Begitu saya buka kerannya, ternyata anak kita itu luar biasa isinya. Sampai hari ini anak-anak itu terkenang Bapak Ibu. Terkenang dengan kita, Pak kami mau buat video pembelajaran lagi gitu. Karena karya dia itu tidak terlupakan di YouTube. Jadi itu yang mungkin pengalaman saya jadi guru yang mengesankan ya. Jadi video pembelajaran itu bisa mengantarkan kita menjadi guru berprestasi kah atau apakah, itu bonus lah. Yang pasti kalau saya jadi guru, Bapak Ibu bisa silakan berkreasi, anak-anak kita tinggal kita buka kerannya, nak buat video tentang ini. Misalkan di sekolah saya buat lomba buat video tentang COVID, mungkin tanggal 2 besok itu pengumumannya. Itu saya yakin karya mereka lebih hebat Bu dibanding yang kita buat. Jadi mungkin motivasi untuk guru-guru kita di sini, kita buka aja, kita beri contoh. Walaupun contoh kita kurang begitu baik gitu, tapi saya yakin anak-anak kita lebih lagi karyanya, lebih baik gitu, lebih bagus karena dia punya imajinasi yang luar biasa. Itu dari saya Bu. Iya, terima kasih Pak Tri. Ya berbagi juga Pak, saya juga merasakan seperti itu Pak Tri. Kebetulan saya guru kelas 6, waktu awal saya buatkan video pembelajaran yang tentang mencangkok, kemudian anak saya tugas mencangkok di rumah dengan bukti fisiknya. Anak saya suruh waktu langkah-langkahnya itu saya dia memvideokannya Pak, kemudian kan di-share lagi dalam grup. Apa? Jelas Bu. Waktu yang pertama dari pada Play Store.
saya terkendala juga dengan masalah jaringan di Pak. Ini Iya. dengar suara saya Kak. Masih. Itulah Pak, ternyata anak-anak kita tuh lebih hebat daripada kita. Hanya kita nyuruh, ini saya contohkan satu, dia sudah bisa membuat lebih daripada dia. Ya, ada lagi Bapak Ibu guru hebat. Ya, ada lagi yang bertanya. Ayah pakai dua ini ya, dipas ya. Iya, Ya, jadi tadi storing ya. itu Kak. Storing Ayah. ya. Udah Kak? Ayah. Ya, udah. Ayah, matikan. Udah yang matikan. Soalnya storing Tadi jadinya. itu Kak, cadang-cadang Kak. Oh iya. Ini ada dari Pak Edi, Udah, Bu. Ini ada dari Pak Edi Suparman, ya. Pak Edi. Iya, betul. Bentar, Iya. Kak. Oh, Pak. Oh, ini soalnya jaringan di sini kurang bagus. Maaf Pak, bertanya. Bukan di atas. sini. Di atasnya. Ini ada- Assalamualaikum. Oh, Video. Ini agak tertutup nih Kak di laptop. Bentar, Kakak yang Kak. bacakan ya. Ya, bacakan Kak di sini karena kendala jaringan juga Ayah nih Kak. Pertanyaannya Pak Tri, Assalamualaikum. Bagaimana pembuatan video pembelajaran yang sesuai dengan umur siswa agar siswa tertarik dan tepat umur mereka? Itu dia Pak Tri. Ya, makasih Bu. Ini penting ini Bapak Ibu. Bagus ya Pak Edi Suparman. Pembuatan video memang harus sesuaikan dengan umur, dengan zamannya ya Bapak Ibu. Kalau dibilang COVID-19 tadi, itu saya sudah lihat itu trennya lagi malah Bu ya. Itu saya membuat video itu dengan anak saya, beda umur, beda idenya Bapak Ibu. Ada ide tulisan yang mungkin tidak bahasa kita ya Bapak Ibu. Nah, ini harus disesuaikan juga. Memang benar tuh Pak, agar siswa kita tertarik. Karena memang siswa kita itu bosan dia Pak Ibu dengan yang flat ya, datar saja. Tapi kalau misalkan Bapak Edi misalkan lihat video tawan COVID saya, itu silakan dinilai itu cocoknya umur berapa gitu kan. Nah, kan tidak di masa kita lagi tuh Pak. Saya udah umur 40-an ke atas. Ini benar bahasa saya. Jadi perlu juga dipertimbangkan memang adalah masalah umur siswa. Kalau misalkan tadi Bu memberikan contoh Bu Yarni misalkan umur anak-anak tuh dia buat video, kita berikan contoh bagaimana cara mencangkuk tanaman, kita jelaskan. Ya, selevel dia tentu beda ya Bapak Ibu. Dia harus siapkan ini, itu kan dia beda hasil lah, beda cara. Tapi tidak usah dipersulit lah Bapak Ibu. Intinya Bapak Ibu membuat video itu mudah. Ya, mudah sekali. Misalkan orang sains bagaimana bercocok tanam, ya misalkan pertumbuhan misalkan apa gitu ya, bisa dibuat videonya. Ya Bapak Ibu, kalau masalah umur ya itu pasti penting ya, sesuaikan dengan umurnya. Kalau saya pengalaman di SMK, ya video-video saya banyak video yang semacam alat uji gitu. Ya saya punya papan punya LKS dan punya alat dan bisa diuji larutan-larutannya. Kalau itu di SMK Bapak Ibu untuk supaya menarik ya, supaya pembelajaran kimia itu tidak bosan. Ini dari Bu Oneng tadi sudah makasih ya, makasih ilmunya. Terus dari Bu Laila nih, siswa bagaimana kita ya? Iya. Saya setuju. Iya, setuju ya Bu ya. Pada intinya apapun video yang kita kreasikan Bapak Ibu, buat saja Bapak Ibu. Tidak ada ruginya kalau kita membuat suatu video pembelajaran. Saya kadang-kadang iseng-iseng ya Bu Laila di Facebook. Saya buat, kebetulan lagi ingat musik apa gitu. Saya ada asetnya, saya buat aja gitu. Hiburan ya, sambil hiburan. Nanti kalau mana tahu perlu saya membuat suatu video pembelajaran musik, bisa-bisa saja kan seperti itu. Ya, jadi kumpulkan ide-idenya, misalkan apa gitu ya, kalau saya orang sains misalkan, apa idenya yang harus saya lakukan. Sekarang kalau di kimia,
rekan-rekan di kimia kami beri tugas itu membuat video pembelajaran hanya dari PowerPoint saja. Jadi PowerPoint-nya dijelaskan materinya, ya, materinya sudah ada, dia tinggal jelaskan dengan hanya menggunakan Pastone, ya, direkam layarnya dengan menggunakan Camtasia. Jadi kita jangan mempersulit diri saja, Bapak Ibu. Kita sudah sulit, ya, kita yakin dengan ilmu-ilmu yang sederhana saja. Jangan yang tidak penting jangan kita pelajari. Jadi PowerPoint tadi, misalkan saya punya PowerPoint, misalkan Bapak Ibu PowerPoint-nya tidak update lah, Bapak Ibu bisa gunakan Pastone misalkan. Pastone itu sendiri bisa merekam layar. Jadi layar kita ini yang kita tampilkan hari ini juga bisa direkam. Apakah Pastone, apakah Camtasia, ataukah Snagit, banyak sekali ya. Ya, ada lagi ilmu baru lagi. Jadi kalau kebutuhan kita tidak sampai sana, ya nggak usah kita pelajari. Ya Bapak Ibu, ini hanya membuka keran Bapak Ibu supaya tidak menganggap video pembelajaran itu sulit. Kenapa saya tampilkan ini? Supaya menarik. Wah, ini keren ini, supaya Bapak Ibu mau mencobanya. Mencoba dulu, setelah dicoba nanti penasaran Bapak Ibu. Betul. Kalau ada lagi dipersilakan Bapak Ibu. Ya, nampaknya Pak belum ada lagi pertanyaan yang masuk Pak. Pak Tri. Iya Bu. Belum ada pertanyaan. Cuma pada hari ini saya juga merasa sangat beruntung bisa ikut mendapatkan ilmu yang hebat. Padahal seperti kata Bapak, PowerPoint itu adalah hal yang paling mudah. Kita selama ini PowerPoint Pak hanya menggunakan untuk presentasi materi tanpa menggabungkan dengan video pembelajaran. Alangkah beruntungnya bagi Bapak Ibu yang sudah ahli dalam pembuatan PowerPoint menggabungkannya dengan video pembelajaran seperti yang diajarkan oleh Pak Tri. Nanti akan kami coba Pak, dan hasilnya akan kami share. Mungkin Bapak bisa memberikan masukan atau kritikan. Ada 10 menit lagi sebelum kita menutup materi kita pada hari ini. Bagaimana Kak Laila? Masih kita lanjutkan? Coba Halo, Pak Kak Laila. Samsul dari Pak Samsul dari ya. tadi ngikutkan mikrofon apa ya? Mungkin ya Kak, sudah saya sampaikan Kak, tapi Bapaknya mungkin terkendala. Halo Pak Samsul, dari tadi sudah saya persilakan. Silakan Pak Samsul. Ibu Nur Aini terkendala nampaknya juga Kak. Terkendala dengan jaringan juga Kak. ya bisa chat aja biasanya kalau tidak. Iya, dia chatnya tidak ada masuk Kak. Oh ya. Ini ada dari Ibu Yani, dari Ibu Nopindrawati. Oh, baru nih Pak. Oh iya Pak, baru. Oh iya. Ada dari Ibu Nopindrawati, izin bertanya Pak, apakah materi pembelajaran yang kita ambil dari internet bisa kita kopikan Pak? Copy paste maksudnya mungkin gitu Pak. Apakah bisa Pak? Iya, materi pembelajaran yang kita ambil dari internet kita bisa copy. Apakah perlu izinnya atau bagaimana? Mungkin itu masuk dari pertanyaan Ibu Novi ini Pak. Silakan Pak Tri. Iya. Mungkin ayah Iya Pak kan? Tri. Iya. Bentuknya diambil dari internet, kemudian dimasukkan ke video pembelajaran yang dalam video. Iya Bu. Bapak Ibu, pengalaman kami kalau mencari gambar di media itu ada yang free Bapak Ibu, ada yang tidak ada, bukan berbayar Bapak Ibu, itu ada hak ciptanya harus kita masukkan. Jadi kalau Bapak Ibu mau yang tidak mau yang free itu ya saya tadi sarankan, saya baru dapat ilmunya itu di Prepik Bu Bapak Ibu. Ada yang free, boleh diambil, gambarnya keren-keren Bapak Ibu. Saya banyak ngambil sekarang, saya ngambil gambar-gambar itu dari Prepik. Itu duta-duta rumah belajar di rumah belajar Pusdatin banyak ngajarkan ke kita. Itu silakan ambil di apa saja Bapak Ibu, di Prepik ya, Bapak Ibu login di Prepik ya, Prepik ya, nanti saya kasihlah linknya Bapak Ibu di grup.
Jadi Bapak Ibu lebih tidak takut kena copyright ya. Masalahnya memang selama ini saya abai dengan itu, tapi setelah saya ikut sahabat rumah belajar, alhamdulillah ya sedikit banyak saya tahu, oh ini tidak boleh, misalkan gambar atau lagi nanti ada video atau suara, ya audio gitu ya Bu. Nah ini bisa paling tidak kita harus cantumkan kalau kita ngambil dari internet, biasanya di rumah belajar itu ya ini resmi dari pemerintah itu mencantumkan linknya Bapak Ibu. Nanti daftar pustakanya kalau kita membuat suatu video pembelajaran pun kita cantumkan linknya. Prefix misalkan, prefix.com misalkan. Jadi mereka pun tahu. Tapi kalau diajarkan lagi, kalau udah bisa pandai ngedit Bapak Ibu, ambil gambarnya, kita edit sedikit, ya mungkin kita ganti warnanya. Kalau di prefix itu kelebihannya nanti bisa diedit dengan menggunakan AI ya. PSD itu bisa menggunakan Corel Draw atau Photoshop atau Articulate AI ya, program AI. Jadi udah nambah lagi nanti ilmunya. Kalau udah asik ngumpulin aset, dan kalau kita mau ngambil kita ndak edit boleh saja, tapi cantumkan daftar pustakanya. Itu pesan dari Pusdatin Bapak Ibu. Oh iya. Itu. Terima kasih Pak Tri. Ya. Ini ada lagi Pak pertanyaan dari Pak Samsul. Saya bacakan Pak Tri. Iya. Assalamualaikum Pak Tri. Saya baru pemula, baru pertama mengikuti Zoom. Yang saya mau tanyakan pertama pengertian dari aset itu apa? Dan yang kedua bagaimana kita membuat animasi? Misalnya anak membaca di depan kelas, apakah kita unduh dari Google atau bagaimana Pak Tri? Iya Pak Tri, ini pertanyaan dari Pak Samsul. Nah, silakan Pak Tri. Terima kasih Pak Samsul nih. Pertama mengikuti Zoom ya. Terus apa itu pengertian aset? Aset itu kekayaan ya Bapak Ibu kalau bahasa Indonesianya. Ya, kekayaan. Ya. Uang kita ya Pak. Orang bahasa Indonesia nih. Kumpulannya nih. Kumpulan apa-apa saja yang mau kita masukkan ke dalam video pembelajaran kita. Misalkan Bapak memasukkan aset suara. Bapak, misalkan saja ada yang kreatif Bapak Ibu. Saya baru-baru ini lihat itu air lagi berjalan direkamnya Bu. Itu memang rekaman dari handphonenya gitu. Air terjun itu direkamnya, itu kan memang asli dari aset dia gitu. Nah itu yang diakuin tuh Bapak Ibu. Saya kemarin mengambil gambar LPG. LPG itu dari internet. Ternyata lebih bagus kita ambil gambar sendiri gitu Bu. Nah itu kan aset itu. Sekarang dia ada ya Bu di sekitar kita. Ngapa kita kan kadang mau mudahnya saja. Nah, seperti aset-aset saya buat di JP itu kan aset saya Bapak Ibu. Orang lain tentu beda asetnya. Jadi kalau Bapak Ibu download, ya itu nanti Bapak Ibu gunakan itu asetnya siapa gitu. Itu kumpulan lah ya. Terus yang kedua bagaimana kita membuat animasi, misalnya anak membaca di depan kelas. Apakah kita unduh dari Google? Kalau membaca ya, kalau kata membaca itu dibuat animasi anak membaca di depan kelas. Ini membaca ya, kalau saya pemahaman saya kalau membaca ya bisa direkam saja ya. Ngapain kita unduh? Tapi kalau animasinya tulisan, Bapak maksud animasi tulisannya, Bapak bisa pakai misalkan dengan rekan-rekan di sini banyak nih pakai sparkle tulisannya, misalkan tulisan berjalan itu bisa, Bapak bisa buat sendiri. Tidak perlu unduh dari Google. Saya kalau ada masih materi misalkan buat pantun, saya buat tulisannya itu berjalan, itu bisa saya buat dengan menggunakan Sketch Pro atau apa. Tapi kalau anak membaca saja, ya kita rekam saja Bapak. Tapi kalau udah membuat animasi, berarti kan sudah ada programnya. Ya anak membaca, atau saya buat tulisan berjalan, terus ada gambar anak sedang, tadi ya saya sedang membaca, terus tulisannya berjalan, itu kan sudah pakai animasi. Ya kalau sudah animasi berarti ada program, ada aplikasinya. Tapi kalau hanya sekedar merekam anak membaca, saya rasa lebih baik rekam saja. Itu Pak Samsul. Kalau unduh nggak asik juga Bu kalau unduh.
Kalau saya sudah suka mengunduh, Bu. Ya unduh itu mengambil ya, Bu ya. Iya. Kalau saya sukanya mengupload. Ya, biar diambil orang gitu. Jadi dulu sama Pak Samsul, saya kepikiran dulu di 2005 waktu kuliah S2, saya ambil ambil naskah orang itu dari website dari apa, saya unduh saja. Dalam pikiran saya, kenapa kita tidak mengupload, mengasih sama orang? Mungkin itu pesan-pesan moral juga ya untuk kita guru. Kali-kali sekarang kan tuh gencar ya, Bu ya, video-video pelajar kita di-upload di rumah belajar dan itu digunakan orang. Itu sangat bermanfaat sekali. Diajak oleh Pusdatin, untuk kita semua di Riau untuk membumikan rumah belajar di sana. Bapak bisa unduh, Pak. Alangkah lebih baiknya nanti Pak Samsul bisalah diskusi dengan kita bagaimana Pak Samsul bisa mengikuti program rumah belajar. Di sana Bapak Samsul akan melihat ya karya-karya guru-guru terbaik. Saya bilang guru-guru terbaik, guru-guru muda, energik. Itu saya ikutin terus, saya berteman dengan mereka-mereka. Itu tiada hari tanpa karya mereka. Kadang saya yang minder, Bu. Waduh, mereka sudah punya karya lagi, saya masih mungkin seminggu ini saya off gitu ya. Itu Bu dari saya, Bu, untuk Pak Samsul. Terima kasih Pak Tri. Ini kata Bu Ella betul Pak. Ini ilmu baru. Biasanya ini kita. Iya Bu. Termasuk saya ya Bu. Termasuk saya sendiri. Kita buat. Ini hanya motivasi ya Bapak Ibu, tidak maksud menyinggung. Kita bagaimana kalau motivasi. Sekarang kita yang memberi, jangan kita mengunduh lebih. Bagaimana? Tidak Pak. Kita Bagaimana upload Kak Laila, waktu kita sudah hampir mendekati. Bagaimana Kak? Ya, minta kesimpulan dari Pak Tri. Iya, oh ya boleh. Karena Bapak-Bapak Ibu guru hebat yang tergabung di dalam pembelajaran webinar kita sore hari ini, tak terasa hampir 2 jam kita mendengarkan penjelasan dari Pak Tri tentang pembuatan video pembelajaran. Trik-trik jitunya, trik-trik yang sangat memudahkan dan trik-trik tidak memusingkan kepala kita. Dan untuk itu pada kesempatan ini saya berikan kesempatan kepada Bapak untuk memberikan kesimpulan tentang materi yang sudah beliau sampaikan. Silakan Pak Tri. Terima kasih Bu. Buat video tidak juga mudah, tidak juga gampang, tapi menurut saya dipermudah saja Bapak Ibu. Mana yang Ibu rasa mudah itu dikerjakan dulu. Ya sebisa mungkin Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu punya handphone, buat saja videonya. Yang mudah-mudah saja. Tidak usah dipersulit. Ya Bapak Ibu, kembangkan itu, baru nanti pelan-pelan Bapak Ibu akan merasakan nikmatnya membuat video. Kalau yang saya ajarkan itu adalah sudah bentuk aplikasi. Bapak Ibu sudah harus menyiapkan perangkat, menyiapkan aset dan menyiapkan bahan-bahan pembelajaran Bapak Ibu. Saya rasa mulailah dari sekarang Bapak Ibu membuat video pembelajaran sederhana saja. Walaupun saya bukan guru agama, kemarin tuh saya buatkan video pembelajaran rukun Islam tuh banyak yang lihat Bapak Ibu dan banyak yang nonton. Jadi video-video pembelajaran sederhana saja yang dibutuhkan. Saya salut dengan Bu Laila buat video tentang mencangkup. Ini kan ilmu yang luar biasa, ilmu yang sederhana dan itu dibutuhkan oleh kita guru-guru. Ya apa sajalah guru kita bidang studi apa. Cari idenya Bapak Ibu, idenya yang mahal saya rasa. Ya tinggal membuat video pembelajaran kita pelan-pelan saja. Siapa yang bersungguh-sungguh insya Allah pasti dapat. Itu aja dari saya Bapak Ibu. Mohon maaf tidak ada maksud apa-apa. Saya hari ini hanya sharing and growing together. Kita sharing, kita tumbuh dan bersama. Mudah-mudahan pendidikan di Riau, khususnya di Tembilahan, di Inhil, dan di Indonesia umumnya menjadi lebih baik pastinya. Karena memang semangat juang di Inhil luar biasa. Salut saya Bu lihat teman-teman di Inhil. Itu aja Bu dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah.
Terima kasih Pak Tri, terima kasih apresiasinya bagi kami orang-orang Inhil. Bekerja sama dengan Bapak adalah hal yang sangat luar biasa, kan hal-hal yang kami tunggu-tunggu. Mudah-mudahan ke depan ada lagi ilmu Bapak yang lebih yang baru yang bisa dibagikan kepada kami. Jadi dari dapat yang saya simpulkan bahwa pembuatan video pembelajaran itu kita buat mulai dari yang sederhana yang kita mulai tahap demi tahap dengan yang pertama tentu yang kita butuhkan diantaranya HP-nya, internetnya atau laptopnya. Kemudian kita juga mempersiapkan aset. Yang seperti kata Bapak tadi, aset itu adalah harta kita. Harta kalau kita menggunakan tentang dalam kehidupan nyata harta kita. Tapi kalau dalam pembuatan video pembelajaran, aset itu adalah hal-hal nanti yang akan kita gunakan waktu kita dalam pembuatan video pembelajaran. Dan yang tak kalah pentingnya lagi sebelum itu tentu aplikasi yang akan kita gunakan. Seperti kata Pak Tri tadi, banyak sekali aplikasi-aplikasi yang ada di dalam HP kita, dalam game-gaman kita yang belum pernah kita sentuh. Mungkin karena kita belum pernah mencoba. Mudah-mudahan daripada ilmu yang disampaikan oleh Pak Tri dan nanti ada PDF-nya yang akan kita share di grup, kita bisa mengikutinya sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah, dan akhirnya kita dapat menghasilkan sebuah video pembelajaran yang lebih bagus. Yang dengan satu kata, jangan dimulai dulu dengan yang sulit, kita mulailah dulu dengan yang semudah-mudahnya. Seperti dalam waktu kita dalam pembelajaran kepada kita siswa kita jangan dulu memberikan yang terlalu sulit, tapi kita beri dengan mudah. Dengan yang mudah kita ada anak rasa cepat menguasainya, setingkat demi setingkat nanti akan kita tingkatkan lagi menjadi yang lebih bagus. Kemudian terima kasih Pak Tri ilmunya, dan saya kembalikan kepada moderator. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan kalimat, kesalahan ucapan dalam memandu acara kita dari awal sampai akhir ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq hidayah. Kami semua panitia daring Inhil Gemilang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Tri yang telah meluangkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kembalikan kepada host kita Kak Laila Suryani. Silakan Kak. Ya, terima kasih Yarni. Oke, teman-teman, tanpa terasa sudah berlalu kegiatan kita. Terima kasihnya kita ucapkan kepada narasumber kita, Pak Tri Gosema Putra. Beri tepukan yang meriah untuk Pak Tri. Prok, prok, prok. Terima kasih juga untuk Ibu Yarni yang sudah memandu acara kita, sehingga acara kita berjalan dengan lancar. Terima kasih untuk semua peserta yang sampai detik ini masih standby di room. Sesuai dengan perkataan Pak Tri tadi, mulailah berbuat dari sekarang, jika bukan kita siapa lagi. Akhirnya saya Laila Suryani selaku host pada sore hari ini, kemudian moderator kita Ibu Yarni dan narasumber kita Pak Tri Gosema Putra pamit undur diri. Mohon maaf jika dalam penyampaian, jika dalam pelaksanaan ada hal-hal yang tidak sesuai atau tidak pada tempatnya. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.